Al-Mahdi itu menghancurkan kebatilan, mengangkat yang hak, menegakkan yang hak, menghancurkan kebatilan. Karena dia sebagai saksi yang awal dan yang akhir. Itu makanya dia pasti datang, karena saksi kebenaran. Al-Mahdi itu saksi yang membawa kebenaran. Wa qul ja'al haq wa jahaqal batil innal batil kana zahuqa. Aku diri rahasia yang sudah sentiasa sudah suci, lagi sentiasa sudah disaksikan untuk menjadi saksi kepada kaum menjadi saksi. Rahmat ilallah Muhammad al-Hadi al-Kahfi akhir. Itu makanya di surat Kahfi itu 300 tahun tak busuk, tak mati, tak jadi bangkai. Jadi kalau kau jumpa 70 tahun tengok masih utuh lagi, masih bagus lagi, 90 tahun kuburnya dibuka, itu tak heran. Setan pun sampai sekarang masih hidup lagi. Setan pun raib. Apalah kalau bukan raib? Kau nampak setan ke? Kau nampak iblis ke? Ada pula yang makan yang kotor, ceritanya, nenek aku dulu raib, datuk aku dulu raib. Guna akal kau, guna ilmu kau. Raib kemana? Yakin percaya kau makan yang kotor, makan yang haram, darah tu haram. Tahu kau? Wali, tahu kau darah tu haram? Guru, tahu kau? Tahu nak kau darah tu haram? Kemana perginya kau kalau kau mati? Raib dari mana? Nenek aku dulu raib, datuk aku dulu raib, kata dia. Kata setan, itu kau dibawa setan. Guru aku dulu raib. Sama macam berpesucian juga, sama. Masa buka majlis ilmu, makan yang kotor, makan yang haram, cerita raib. Guru binatang. Kalau kau seorang yang sesat, kalau kau seorang yang binasa, tak ada hal. Kau sesatkan lagi orang. Datuk aku, nenek aku dulu macam itulah. Hilang, raib. Masa kau belajar, semua dimakannya. Digali, dibuka kuburnya, masih ada lagi dalam kubur dia. Itu wali itu. Dibuka kuburannya, dibuka, gali semua, masih ada. Itu namanya wali kubur. Tahu wali dubo? Tahu kau wali dubo? Tempatnya di kubur. Mudah sangat kata kau wali ya. Wih, dibuka kuburnya masih ada lagi. Kain dia tak repot. Ini baru kau dengar yang mencaci maki wali ya. Mudah sangat kau kata wali. Nyaman kali lidah kau yang tak betulang itu mengatakan wali. Membuka satu bab saja. Dengan berkata-kata kau membuka satu bab ilmu. Kau sertai dengan makan yang haram. Tahu kau ilmu kau itu ilmu apa? Ketika kau berbicara, ketika kau berkata, kau sertai dengan makan makanan haram, walaupun sebesar zarah, setan kau itu. Tahu tak? Kalau kata kau guru setan kau. Sebab kau tak tahu darah itu haram, walaupun sebesar zarah. Bolehkah yang kotor itu diislamkan? Bolehkah setan diislamkan? Bolehkah binatang diislamkan? Boleh? Tidak pernah kau Islam kalau kau tidak pernah suci. Tidak ada yang menyaksikan kau Islam kalau sebesar zarah masih ada yang kotor di dirimu. Berapa banyak yang mengaku guru, berapa banyak yang mengaku wali, berapa banyak yang disebut wali. Tapi ketika hidupnya, yang menyebutnya wali, menyaksikan sendiri, yang wali itu makan yang berdarah, makan bercampur dengan yang haram. Darah itu haram. Letakkan di diri kau itu. Ingat, pikirkan.
walau sebesar zarah pun. Walaupun kau basuh, kau cuci, walaupun kau tapis, walaupun kau masak, tetap haram. Aku haramkan kepada kamu darah, tanpa kecuali termasuk darah dari dalam dirimu sendiri. Apapun bentuknya, yang bercampur, yang membawa, yang mengalirkan, yang diliputi, haram. Walaupun kau kata halal, bercampur dengan yang haram, tetaplah haram. Separuh halal, separuh haram. Makanan yang subhat, menghancurkan Islam kau, menghancurkan akidah kau, membina kekotoran, membentuk setan di dalam tubuhmu. Kau memasukkan yang haram. Bertahun-tahun kau hidup, bertahun-tahun kau mengatakan Islam, sesungguhnya kau setan yang nyata. Perutmu dibesarkan dari barang yang haram, otakmu dibina dari barang yang haram, hatimu dibentuk dari yang haram, kau dikeluarkan dari manusia yang haram, yang memakan yang kotor, kau dilahirkan dari manusia yang kotor, kau anak setan. Karena yang melahirkan tidak pernah bersih, karena yang melahirkan kau tidak pernah makan membersihkan yang bersih sebenar-benar bersih. Kau ditempatkan dalam rahim yang kotor, dalam rahim yang hina. Kau keluar dari air yang sangat kotor, yang dilalui tempat yang kotor sekotor-kotornya, tempat yang paling bawah. Kau dikeluarkan dari selangkangan ibumu, yang ibumu kotor. Terlebih lagi dia tidak pernah menikah, tidak pernah syahadat nyata di dirinya. Lalu siapa penyebutmu? Lalu siapa pemanggil? Yang kau diciptakan dari air yang paling kotor, ditempatkan tempat yang kotor, disimpan di tempat yang kotor, dikeluarkan dari tempat yang kotor, dikasih makan yang kotor, dikasih makan yang kotor, dibina dari yang kotor, dikasih makan makanan yang kotor, minuman yang kotor, rezeki yang kotor. Siapa kau? Siapa kau? Dari mana kau? Masih lagi kau tidak mau bersih. Kemana kau perginya esok? Berpulang lagi ke tempat yang paling kotor. Sampah itu dibuang ke tanah. Binatang itu mati di tanah. Yang mati ditanam itu binatang. Mesti bertukar diri kau kepada Islam. Bergantilah diri as-sufiyah. Disebut Adam Sufi. Tiada pernah binasa kau. Penyebut dirimu rahasia. Ketika satu masa kau belum boleh disebut, belum boleh diperkatakan. Kembali esa diri rahasia. Kau kembali bukanlah sesuatu yang boleh disebut. Kemana kau pergi esok? Hancur jasad, merana batin, menyaksi batinnya kepada tubuh jasad jasmani yang kotor, yang menyembayangkan kau yang sembayangnya tidak benar, yang menyembayangkan kau makan yang kotor, yang memandikan kau makan najis, yang mendoakan kau makan yang kotor. Ibu ayah kau mendoakan kau makan yang kotor. Kau diadili orang-orang yang sentiasa makan yang kotor. Kau diletakkan di tengah-tengah majelis yang majelis itu sentiasa makan yang kotor. Kemana kau pergi esok? Disebut apa kau esok? Tunggu kau. Kau masih boleh merasakan. Kau lihat siapa yang hadir di tengah-tengah. Kau diletakkan di tengah-tengah. Dibacakan ayat Quran. Dibacakan Al-Quran. Yang membacanya makan yang kotor. Yang mendoakan kau makan yang kotor. Yang dibacakan untuk kau. Kau menerimanya. Kau menerima bacaan yang kotor itu. Setelah itu kau ditanam, ditinggalkan
Tidak ada lagi yang mengingat kau. Tidak ada lagi yang boleh diingat dari apapun yang pernah kau buat. Tidakkah kau sadar lagi, hai murid? Adakah ibumu yang boleh menolong kau ketika itu? Adakah ayah kau yang boleh membawa kau ketika itu? Mana orang-orang yang terdekat kamu? Mana yang kau kasih? Mana yang kau tolong selama ini? Kemana mereka? Mana harta kau yang banyak itu? Mana uang yang kau simpan itu? Mana harta yang kau dustai, yang harta rezeki itu membersihkan, mensucikan kau? Binatang yang melahirkan kau, setan yang melahirkan kau. Kau dibentuk dari setan yang nyata, dari iblis yang nyata. Siapa yang akan membawamu kembali? Diri mana yang menunggu kau di pintu yang suci? Yang kau tidak pernah bersih, yang kau tidak pernah suci. Anna minallah, Muhammad aminallah al-hadi al-kahfi. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. Diri rahasia, tengok ya, diri rahasia itu ya boleh meliputi tubuh jasad jasmani ya, apabila tubuh jasad jasmani, tubuh diri itu tubuh muhadas boleh, Adam panggil boleh ya, jasad boleh ya. Nah, jasad mesti mau sebenar-benar bersih, sebenar-benar bersih. Sampai di sini paham? Kalau jasad atau tubuh diri atau tubuh zahir atau tubuh jasmani, tengok banyak namanya kan? Banyak kan? Ya. Kalau udah paham, kalau udah paham tuh mudah. Tubuh jasad, tubuh jasmani mesti mau benar-benar sebenar-benar bersih, lagi sebenar-benar suci. Jadi, ketika diri tubuh jasad jasmani, sudah, dia mesti pakai sudah, bukan cakap, bukan sebutan. Tengok, dengar, sudah. Diri zahir sudah bersih, sebenar-benar suci. Menyaksikan diri batiniah. Menyaksikan diri batiniah itu bukan melihat diri batiniah, bukan tengok diri batiniah. Sama kedudukannya, rata-rata bahasa ilmunya menyaksikan. Jadi meliputi, yang ditanyakan mengapa boleh diri rahasia meliputi tubuh jasad jasmani itu ya, ini yang dinamakan. Maksud meliputi bukan diri rahasia itu menjadi tubuh jasad jasmani, bukan. Contoh, minyak diliputi wangi. Minyak diliputi wangi. Minyak diliputi wangi. Wangi tak minyak tu? Wangi ke tidak minyak tu? Wangi. Paham ini, mengerti. Kenapa minyak boleh wangi? Mengapa minyak boleh wangi? Karena diliputi oleh wangi. Minyak itu sekarang, tubuh jasad jasmani kau diliputi diri rahasia.
Adakah minyak itu menjadi wangi? Dia membawa sifat wangi. Minyak itu membawa nyata asma wangi. Nyata af'al wangi. Nyata sifat wangi. Rasa wangi itu nampak. Terasa wangi itu. Minyak itu. Bila dirasa, wangi. Nah, sekarang diri rahasia sudah pun meliputi tubuh jasad jasmani. Jadi dia akan membawa sifat rahsia tadi. Sifatnya. Nyata sifat asma rahasia. Tadi kan sudah disampaikan. Tengok ya, ulang ya. Minyak apabila diliputi wangi, apa yang nyata pada minyak? Sifat wangi. Asma wangi. Sifat wangi. Bagaimana diri rahasia meliputi tubuh jasad jasmani? Jasad jasmani itu membawa asma diri rahsia. Begitu. Maksudnya terzahirnya apa Muhammad. Yang nyata pada minyak apabila minyak diliputi wangi? Wangi, sifat wangi tadi dan juga asma minyak wangi. Yang nyatanya wangi. Apa yang nyata pada minyak apabila sudah diliputi wangi? Yang nyatanya ialah sifat wanginya. Dan juga asma wangi, af'al wangi. Nyata sudah asma wangi pada minyak. Nyata sudah af'al wangi pada minyak. Bagaimana diri rahasia sudah pun meliputi tubuh jasad jasmani? Nyatanya af'al rahsia, diri rahsia, sifat diri rahsia dan juga zat diri rahsia itu pada diri zahir. Bagaimana diri rahasia boleh meliputi tubuh jasad jasmani? Apabila diri jasad jasmani sudah rata-rata suci dan rata-rata dengan diri rahsia. Diri batinia. Diri batinia sudah sedia suci di diri rahasia. Jadi apabila tubuh jasad jasmani sudah sebenar-benar bersih, sudah sebenar-benar suci, itulah nyatanya asma, af'al, sifat, zat diri rahasia. Bagaimana diri rahasia sudah pun meliputi tubuh jasad jasmani? Apabila tubuh jasad jasmani sudah suci dan rata-rata dengan diri batinia, yang mana diri batinia itu adalah sudah sedia suci dan beserta dengan diri rahsia. Apa kenyataan pada tubuh jasad jasmani apabila diri rahasia sudah meliputi tubuh jasad jasmani? Tubuh jasad jasmani itu akan mempunyai sifat, zat, asma, diri rahsia. Sudah paham ini? Apa yang nampak, yang nyata di tubuh jasad jasmani apabila diri rahasia sudah meliputi tubuh jasad jasmani? Yang nampak adalah diri rahsia. Asma, sifat, zat dan af'al. Diri rahsia. Sudah paham? Sudah paham? Diri rahasia esa diri zat maha suci. Diri rahasia esa diri zat maha suci. Minyak wangi esa wangi. Minyak wangi esa kepada wangi. Kalau kau esa kepada minyak, minyak esa kepada wangi. Diri rahasia esa kepada diri zat maha suci. Kalau kau esa kepada minyak, apa yang kau dapat? Kalau kau esa ke diri rahasia, apa yang kau dapat? Perlukah kau cari diri zat maha suci lagi? Tidak perlu, Tuan Guru. Sudah paham ini? Paham, Tuan Guru. Paham.
Perlukah kau minta kepada Tuhan? Tak perlu. Sebab kita Perlukah sudah kau cari-cari Tuhan? tak perlu. Kalau kau esa kepada minyak, apa yang kau dapat? Dapat wanginya tu. Perlukah kau cari wangi? Minyak sudah diliputi wangi. Keadaan minyak menjadi wangi. Keadaan minyak mendapatkan wangi. Kenyataan minyak sudah pun wangi. Asma minyak sudah wangi. Af'al minyak sudah wangi. Sifat minyak sudah wangi. Zat minyak sudah wangi. Apakah keadaan tubuh jasad jasmani apabila sudah diliputi diri rahasia? Apakah keadaan tubuh jasad jasmani apabila sudah diliputi diri rahasia? Apabila tubuh jasad jasmani sudah diliputi oleh diri rahsia, maka ternyatalah af'al, sifat, zat dan sifat zat Dengar sini, asma. dengar sini. Minyak wangi sudah diliputi wangi. Minyak wangi sudah diliputi oleh wangi. Maka nyata asma minyak itu wangi. Nyata af'al minyak itu wangi. Nyata sifat minyak itu wangi. Nyata zat minyak itu wangi. Bagaimana keadaan? Apakah keadaan tubuh jasad jasmani sudah diliputi diri rahasia? Minyak sudah diliputi wangi. Maka minyak nyata, asma minyak itu nyata wangi. Af'al minyak itu nyata wangi. Sifat minyak itu nyata wangi. Zat minyak itu nyata wangi. Apakah diri rahasia? Bagaimanakah keadaan tubuh jasad jasmani yang sudah diliputi oleh diri rahasia? Tubuh jasad jasmani yang sudah diliputi diri rahsia, Minyak maka sudah diliputi wangi. Minyak sudah diliputi wangi. Minyak sudah diliputi wangi. Nyata asma minyak wangi. Nyata asma minyak wangi. Nyata asma minyak wangi. Nyata af'al minyak wangi. Nyata af'al minyak wangi. Nyata af'al minyak wangi. Nyata sifat minyak wangi. Nyata sifat minyak wangi. Nyata sifat minyak wangi. Nyata zat minyak wangi. Apa keadaan tubuh jasad jasmani? Bagaimana kenyataan tubuh jasad jasmani sudah diliputi diri rahasia? Nanti dengar lagi ya. ya. Minyak sudah diliputi diri wangi. Minyak sudah diliputi diri wangi. Bagaimana minyak sudah diliputi diri wangi? Diri jasad jasmani sudah diliputi diri rahasia. Bagaimana Diri jasad keadaan tubuh jasad jasmani? nyata Minyak sudah diliputi diri wangi.
Bagaimana keadaan minyak yang sudah diliputi diri wangi? Nyata sifat diri minyak, nyata sifat wangi pada minyak. Nyata zat wangi Minyak pada sudah diliputi diri wangi. Nyata asma minyak wangi. Nyata asma minyak wangi. Nyata af'al minyak wangi. Nyata af'al minyak wangi. Nyata sifat minyak wangi. Nyata zat minyak wangi. Diri tubuh jasad jasmani sudah diliputi diri rahasia. Bagaimana keadaan tubuh jasad jasmani yang sudah diliputi diri rahasia? diri jasad jasmani yang sudah diliputi diri rahasia, nyata diri jasad jasmani asma diri rahasia. Nyata diri jasad jasmani sifat diri rahasia. Nyata Diri tubuh jasad jasmani sudah diliputi oleh diri rahasia. Nyata asma rahasia. Nyata af'al diri rahasia. Nyata sifat diri rahasia. Nyata zat diri rahasia. Menuju diri rahasia kembali, rahasia kembali. Apa yang disampaikan tadi itu. Begitulah perjalanan. Mulai menjaga apa yang dimasukkan ke dalam tubuh jasad jasmani. Memilih apa yang mau dimakan. Memperhati apa yang mau dimakan. Itu rangkaiannya. Itu sudah kaidahnya itu. Itu sudah rangkaian dari perjalanan ke diri atau menuju diri rahasia. Menjaga apa yang mau dimakan. Memperhati apa yang mau dimakan. Menjalani, menunaikan atau bah 103. Itu sudah bahagian-bahagian. Itu sudah rangkaiannya menuju esa ke diri rahasia. Sudah benar itu. Nah, mana yang belum paham lagi? Apa itu kembali diri rahasia? Awal mulanya kau diri rahasia. Maka kembali diri rahasia kembali. Ini dipanggil ilaihi roji'un. Awal mula diri rahasia. Inna lillah. Maka kembali engkau diri rahasia kembali. Ilaihi roji'un. Membersihkan tubuh jasad jasmani. Mula-mula sekali mengenal diri tubuh jasad jasmani. Mengenal diri tubuh jasad jasmani, lihatlah apa yang kau masukkan ke tubuh jasad jasmani kamu. Mulailah perhatikan. Ingatlah apa yang kau masukkan ke tubuh jasad jasmani. Apabila kau ketahui apa yang kau makan itu, itulah dirimu. Sampai di sini ada yang belum paham? Terus saya mau lanjutkan lagi. Ya. Tentang persaksian yang mulia. Nah, bagaimana persaksian diri ini terhadap guru pembimbing, ya, membimbing diri ini untuk menuju rahasia. Bagaimana persaksian boleh didapatkan
sehingga esa ke diri rahasia, begitukah? Benar ya Allah. Mesti dijalani, mesti dibuat apa-apa yang sudah dalam kaidah, dalam perjalanan risalah bab kesucian. Tidak menjalani, tidak berbuat apa-apa yang diajarkan di risalah bab kesucian, persaksian itu enggak ada. Persaksian itu apa yang ku sampaikan, apa yang ku ajarkan, itu mesti dibuat. Apabila kau sudah buat apa yang ku ajarkan, apa yang ku sampaikan, itu kau sudah disaksikan. Ku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku sendiri. Kalau bukan Tuhanku, tidaklah mengenal diriku Tuhanku. Kalau di dalam ini, apakah ini hadis ataukah di dalam Al-Quran? Man lam yasuk lam yarib. Dimaknakan diri-diri yang belum pernah merasanya, niscaya belumlah diri ini yang mengetahuinya. Macam mana Guru? Mohon dipahamkan Guru. Mau paham bab suci? Ya Guru. Mau bab suci atau mau paham yang Ya, lain? Guru. Iya. Man lam ya'zuk, man lam ya'rif. Barang siapa yang tidak pernah esa ke diri rahasianya, maka ianya tidak pernah dikenal oleh diri rahasia. Subhanallah. Mana boleh mengenal Tuhan dengan Tuhan? Man lam ya'zuk. Sesiapa yang tidak pernah esa ke diri rahasia, maka ianya tidak pernah diliputi oleh diri rahasia. Mengenal Tuhan itu tidak boleh, apalagi dengan Tuhan. Masa Tuhan dijadikan alat? Tapi kalau di bab marifat boleh. Ya. Di bab marifat boleh, di bab syariat boleh, di bab tarikat boleh. Jadi tidak ada yang salah di situ. Dia kan berbicara bukan di bab suci. Ungkapkan semua apa yang pernah kau pelajari, apa yang pernah kau dengar. Ya. Itu makanya tadi mau paham bab suci atau tidak. Mau kan? Man lam ya'zuk, man lam ya'rif. Itu artinya bukan mengenal Tuhan dengan Tuhan. Itu sudah enggak ada hubung kaitnya. Dengan itu, bahasa dengan itu menjadikan yang diperkatakan itu menjadi alat. Makan dengan sudu, berarti sudu itu dijadikan alat makan. Pergi dengan motor, berarti motor itu dijadikan alat. Mengenal dengan Tuhan, berarti Tuhan dijadikan alat untuk mengenal. Lapata ila Ali Zulpakor. Lapata ila Ali Zulpakor itu kan perkataan Zulpakor dulu. Yang dikatakan apakah dulu Sayyidina Ali itu kan terbas itu maksudnya? Bukan, Sayyidina Ali itu mengungkapkan yang hak. Sayyidina Ali itu menjelaskan, menyatakan yang hak. Mana ada orang bab kesucian main tebas-tebas lerona? Nah, itu maka selama ini saya terpikir itu setiap ada ditanya Nabi, kata Nabi, tanyalah ke Sayyidina Ali. Main tebas saja Sayyidina Ali. Banyak kali yang dibunuhnya berarti itu Guru. Enggak. Terkadang aku membuat cerita. Jadi cerita itu apabila sudah ditegakkan yang hak itu, maka yang hak itu yang akan membinasakan kau. Apabila hukum sudah ditegakkan, kau tidak mengikuti, kau tidak mau taat kepada hukum, maka hukum yang membinasakan kau. Itu ceritanya. Sayyidina Ali itu menegakkan hukum yang hak, maka hukumlah yang membinasakan, bukan Sayyidina Ali. Mana ada kau bab kesucian nak putuskan lerora? Iya. Aku membawa cerita ketika itu ada seorang yang tidak percaya Nabi itu Isra wal Mi'raj. Maka dicari-carilah Nabi.
Wah, ini Nabi ini pembohong nih, nggak mungkin lah bisa naik ke langit, bisa ini. Dia nggak mengerti apa itu Isra Mi'raj. Berjumpa dengan Nabi, ya Nabi ini pembohong, penipu. Kata dia begitu. Supaya cantik ceritanya, maka dibuatlah satu riwayat. Nabi ini kan tidak mau bersoal jawab kalau orang itu tidak paham. Supaya mudah, supaya terjawab apa yang ditanyakan kaum kafirun itu. Pergilah kau tanya kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini sentiasa menegakkan yang hak. Jadi digambarkanlah, diceritakan. Sini aku yang jelaskan kepada kau. Maksudnya, apabila kau tidak percaya kepada Nabi, kau sudah melanggar hukum. Maka hukumlah yang membinasakan kau. Digambarkan dengan memenggal kepala orang yang tidak percaya itu. Karena kalau tidak percaya kepada Nabi itu hukumnya batal, hukumnya kafir. Karena Nabi itu sentiasa membawa yang benar. Tapi yang aslinya itu, Sayyidina Ali ini dia memegang hukum yang tegak. Alhamdulillah. Siapa yang melanggar hukum itu, maka hukumlah yang membinasakan orang yang melanggar hukum itu. Iyalah, ya hukumlah yang menghukum, bukan manusia. Apalagi Sayyidina Ali, kaum bab kesucian. Sanad di sana suci ini kan, susu galuhnya kan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kan kepada Nabi. Apa buktinya? Aku nih gudang ilmu, kepada kata Nabi. Kuncinya kepada Sayyidina Ali. Sanadnya itu diserahkan kepada Sayyidina Ali yang membawakannya, yang menjelaskannya. Tapi bukan hanya kita percaya kepada Sayyidina Ali, kepada Abu Bakar, Umar, Utsman juga. Karena itu semua sahabat Nabi, tidak boleh dikafir-kafirkan itu. Ada satu kaum bersanadkan kepada Sayyidina Ali, yang lain dikafir-kafirkan, dilaknat-laknat. Itu dah lain, itu pahamnya, itu sekte, itu sebelah itu. Iya, Aisyah dikatakan begini begitu. Bedanya di situ. Maka banyak orang menuduh aku itu katanya, wah ini Ali. Mana pula ada asyhadu Ali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tidak ada asyhadu an la ilaha Ali. Hati-hati ya, jangan mau ya yang pakai begitu. Ya, alhamdulillah. Abu Bakar dikafir-kafirkan, Umar dikafir-kafirkan, Siti Aisyah dikatakan macam-macam. Jangan mau ikut itu ya, hati-hati ya. Ya, Guru. Katanya Nabi Muhammad itu dilempar tai, dilempar batu. Apakah itu kejadiannya, Guru? Bukan. Mana pula Nabi sampai dilempar tai? Bukan. Itu menunjukkan mereka itu tidak sepaham kepada Nabi, mencemooh Nabi, menyalahkan Nabi. Tidak ada Nabi kena lempar tai. Rasulullah itu wali Allah. Ya, itulah tak masuk di akal itu, Guru. Jangan lagi Nabi, aku aja tidak pernah dilempar orang tai. Apalagi Nabi. Kekasih Allah itu tak pernah berpisah kepada Allah. Tengok ya. Muhammad nyata di diri Nabi Muhammad. Diri Zat Maha Suci nyata kepada Muhammad. Muhammad sudah pun nyata, sudah pun zahir di diri tubuh jasad jasmani Nabi Muhammad ibni Abdillah. Tengok. Gimana pula kena lempar tai pula? Aku enggak Nabi, aku nih belum pernah aku kena lempar tai. Gimana Minuddin? Ya, itulah keselamaan di pemahaman banyak dengar itu, Guru. Itu biarlah paham mereka. Dia tidak suka sama Nabi itu. Kaum bab kesucian ini, selama kaum bab kesucian ini tak pernah mendapatkan musuh,
tidak akan pernah musuh dekat kepada dia. Wa qul ja'al haq wa jahakal batil innal batil kana ja'uqa. Apa artinya itu? Kena lempar tai. Jauh itu Aku guru. kalau kena lempar tai tak mau aku masuk bab kesucian ini. Apalagi Nabi udah sebenar-benar suci ini. Wali Allah, Ahlullah, Rasulullah. Jangan percaya itu ya. Ya, guru. Salah itu. Sudah aku bilang, aku ini bukan Nabi. Belum pernah orang lempar tai sama aku. Lempar duit adalah. Ya. Tapi jangan uang siling. Kena kepala. Uang siling pecah kepala. Pecah kepala. Ya. Kalau uang siling 1 guni, mana ada, karena apa? Di surah At-Tariq ayat 4. Tidak ada satu diri dalam kesucian yang tidak ada penjaganya. Jadi sudah dijaga. Nabi itu kan terpuji, terjaga. Mana ada pula boleh tai masuk ke Nabi pula. Jangan percaya ya. Tidak ada di Al-Quran kan? Ada tidak di Ada, Al-Quran guru. begitu? Ada guru. Nah, Itu cerita dongeng itu guru. Ya. Iya, Nabi kita itu orang baik, orang bersih, orang suci, khuswatun hasanah. Tidak ada Nabi begitu. Makan Nabi itu bersih, jiwa Nabi itu bersih, akhlak Nabi itu bersih. Dipandang saja nyaman, dilihat, rindu, sejuk hati memandang. Macam aku tengok muka kau Ya, tu. aku tengok guru. Kali Rindu. aku sama kau. Kepeluk guru. Alhamdulillah. Begitulah kaum bab kesucian. Alhamdulillah. Wajah-wajah bab kesucian. Ya. Rindu apabila dipandang. Ya. Terasa dekat apabila berjauhan. Apa pula mau lempar-lempar tai pula. Ketika jiwa memanggil diri, maka nyatalah aku di diri yang sudah sentiasa sudah suci. Kan bagus. Itu juga. Memanggil diriku, kaulah suci. Penyebut diriku, kaulah yang esa ke diri rahasia. Maka nyatalah diri rahasia itu pada tubuh jasad jasmani. Itu juga. Tapi kau tak pandai merangkainya. Kan lebih cantik kan? Tidak kujadikan kau manusia. Tidak kuzahirkan kau manusia. Sememangnya lah kau sentiasa membersihkan, mensucikan diri kau. Aku diri yang sentiasa bersaksi kepada engkau, yang diri kau sudah sentiasa bersih, sudah sentiasa suci. Al-Baqarah 222. Meliputi akan diriku, esa kepada diri Zat Maha Suci, memanggil dirimu yang sudah sentiasa bersih, sudah sentiasa suci. Fussilat 54. Kan cantik. Diri yang sudah sentiasa sudah suci. Lagi sudah sentiasa disaksikan. Tak ada kerja lain. لو كان بيننا الحبيب